Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Nur Mahmudi dan saya akan menjelaskan mengenai problematika pengelolaan pendidikan di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu problematika pengelolaan pendidikan. Problematika pengelolaan pendidikan adalah suatu persoalan-persoalan atau permasalahan yang menghambat proses pelaksanaan dalam hal pendidikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan problematika pengelolaan pendidikan pada masa COVID-19. COVID-19 mewabah di Indonesia yakni pertengahan Maret 2020. Hal ini membuat semua serba terbatas, mulai dari bekerja, sekolah, maupun aktivitas sehari-hari yang harus dilakukan di luar rumah atau di rumah. Pandemi ini sangat berpengaruh besar pada dunia pendidikan karena siswa diharuskan untuk belajar mengajar dari rumah. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan infrastrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya. Pembelajaran elektronik atau e-learning dan pembelajaran daring atau online merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Muncul masalah baru, yakni menyangkut berbagai aspek baik itu guru, siswa, dan orang tua. Awal mula pembelajaran, istilah yang dipakai adalah daring dalam jaringan dan luring luar jaringan. Pembelajaran daring adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau bisa disingkat LMS, seperti menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan lainnya. Permasalahan yang muncul dari orang tua antara lain yakni tugas ganda yang melekat pada orang tua, terutama ibu. Ada yang harus membagi tugas antara pekerjaan dan mendampingi anak, terutama yang masih duduk di tingkatan PAUD dan sekolah dasar. Yang kedua, permasalahan kuota yang sudah pasti harus merelakan jatah tiap hari menjadi 2 kali lipat, bahkan lebih, hanya untuk membeli paketan data. Permasalahan yang menimpa peserta didik yakni setiap peserta didik belum tentu mempunyai alat komunikasi yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Kemampuan peserta didik tidak merata dalam penguasaan internet, dan faktor ekonomi orang tua sangat berpengaruh atas keberlangsungan KBM di rumah, serta kondisi geografis sama pentingnya dalam jaringan internet. Permasalahan yang muncul dari guru juga sangat kompleks, antara lain yakni faktor kemampuan seorang guru dalam menguasai metode yang akan diberikan kepada siswa. Karena apabila seorang mengajar menggunakan YouTube, Zoom Meeting, atau yang lainnya juga berpengaruh pada saat peserta didik membuka channel tersebut, yakni berpengaruh pada kuota jaringan yang dipunyai oleh peserta didik. Baiklah, itu tadi permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pendidikan pada masa COVID-19. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan tersebut, yakni yang pertama, guru perlu belajar untuk terus mengasah kemampuan dan kreativitasnya dalam menyajikan konten pelajaran yang bermutu dan memikat daya tarik serta memberikan pemahaman bagi siswanya. Yang kedua, pekerjaan rumah dan penugasan sebisa mungkin tidak membebani siswa, sehingga
tidak mengganggu kesehatan fisik dan psikis dari siswa itu sendiri. Yang ketiga, pihak sekolah atau guru dapat memberikan akses fasilitas misalnya dengan memberikan atau meminjamkan gawai atau media yang lain dari sekolah, ataupun mendatangi rumah mereka sekali tempo waktu dengan memberikan buku aktivitas terkait materi pelajaran yang ada di sekolah, atau usaha lainnya yang dapat memberikan fasilitas belajar bagi siswanya. Yang terakhir yakni yang keempat, bagi siswa yang terkendala dengan pulsa atau kuota data yang mahal, maka pihak sekolah dapat memfasilitasnya dengan skema pemberian data dari dana subsidi tertentu. Untuk pembelajaran daring di masa wabah COVID-19, sebenarnya Mendikbud Nadiem Makarim sudah memberikan opsi kepada sekolah membelanjakan dana BOS atau bantuan operasional sekolah untuk keperluan pembelian pulsa kuota internet bagi guru dan siswa. Dalam pelaksanaannya nanti akan diperkuat dengan Permendikbud yang mengatur tentang pemanfaatan dana BOS tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.